Novel Raja Tertinggi. Bab 451. Tapi sebelum lanjut, silahkan like videonya, biar admin semangat update bab selanjutnya. Terima kasih. Lanjut bab 451. Sumeikian sedang sibuk. Omi, kamu akan memperkenalkannya suatu hari nanti. Aku ingin berteman dengannya. Lupakan saja, dia tidak punya teman dan tidak membutuhkan mereka. Jam 8. Tolong dengarkan semua siswa tahun pertama. Sebuah suara agung terdengar, dan semua orang melihat ke atas untuk melihat pembangkit tenaga listrik alam bawaan berdiri di udara, dan suara agung ini berasal darinya. Banyak orang telah mengenalinya, dia adalah salah satunya. Wakil Presiden Akademi Seni Bela Diri, dan Bomingki bertanggung jawab atas seluruh kompetisi mahasiswa baru. Mendengar suara Bomingki, semua orang segera berhenti berbicara, dan warga martial arena menjadi sunyi. Omi menatap Bomingki di langit, kekuatannya Omi tidak bisa melihat. Dengan kultivasi Omi saat ini, dia hanya bisa membedakan alam hautian, alam bawaan sudah terlalu jauh. Setelah semua orang diam, Wakil Presiden Bomingki berkata, rekan-rekan siswa, hari ini adalah pembukaan resmi kompetisi siswa baru. Di sini, saya dapat memberitahu semua orang bahwa pemenang terakhir dari tempat pertama dalam kompetisi siswa baru ini akan memiliki kemungkinan diterima sebagai murid oleh senior Qin Feng dari 4 keluarga protektorat Pulau Besar, keluarga Qin Gu, yang merupakan peluang besar. Tentu saja, saya hanya mengatakan itu mungkin, saya tidak mengatakan itu pasti, dan pada akhirnya terserah nasibmu. Kompetisi siswa baru terbuka untuk semua siswa baru yang telah mencapai gerbang luar awal atau lebih. Tahun ini Akademi Bela Diri kami memiliki total 8.560 siswa baru, dan dari lebih dari 8.000 siswa baru, hanya 1.000 teratas yang akan dipilih. Di bawah, babak pertama kami akan dilakukan, babak penyisihan 1.000. Semua siswa baru, mengandalkan kekuatan mereka, akan masuk 1.000 teratas jadi tolong persiapkan dirimu. Dalam 10 menit babak pertama akan dibuka. Ada kehebohan di tempat kejadian, tanpa diragukan lagi, itu semua suatu kehormatan untuk bisa masuk 1.000 teratas, semua orang menggosok tinju mereka dan bersiap untuk menopang barang-barang mereka. Tentu saja, terutama mahasiswa baru gerbang luar menengah tengah yang menggosok tangan mereka, mahasiswa baru gerbang dalam, tentu saja, tidak memiliki tekanan. Medan perang mahasiswa baru gerbang dalam hampir mencapai 300 teratas, belum lagi medan perang Omi, yang berada di atas 100. Sianger, lakukanlah, kata Omi, dia berharap Liona bisa masuk 1.000 teratas. 10 menit kemudian, Wakil Presiden di langit berteriak, rekan siswa kompetisi mahasiswa baru, babak penyisihan 1.000 pertama, dapat dibuka. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan sistem eliminasi kompetisi ini. Dengarkan, untuk masuk ke 1.000 teratas, segera bergegas ke gunung bersalju di seberangnya. Ada 1.000 bendera di puncak gunung. Turunkan bendera apapun dan tanam di medan perang Dewa Perang dan hitung sebagai sukses. Semua orang segera melihat ke seberang gunung bersalju, yang sangat tinggi, diperkirakan setinggi 4 atau 5.000 meter, dan masih ada banyak salju di puncak gunung. Pada saat ini di puncak gunung, satu dapat dengan jelas melihat banyak bendera yang ditanam. Secara visual bendera itu besar, jika tidak orang tidak dapat melihatnya dari jarak sejauh ini. Putaran ini, hanya hasilnya, bukan prosesnya, yaitu bendera yang Anda turunkan dan ambil di tengah jalan juga sah, tetapi tidak ada yang diizinkan untuk membantu orang lain. Jika tidak, setelah ditemukan, Anda akan langsung dipecat. Juga ketika merebut bendera seseorang, Anda disarankan untuk memilih orang yang lebih lemah terlebih dahulu, dan jangan membuang terlalu banyak energi pada ronde pertama. Saya akan hitung sampai 3 dan segera mulai. 1, 2, 3, mulai. Begitu teriakan Wakil Presiden Bomingki selesai, semua orang segera terbang, masing-masing menerapkan keterampilan ringan mereka dan terbang ke puncak gunung bersalju. Jika cahayanya hebat, bahkan jika mereka tidak cukup kuat, mereka bisa mungkin mendapatkan bendera kembali, jadi semua orang berlari sekeras yang mereka bisa. Merupakan kehormatan besar untuk berada di 1.000 teratas, tidak hanya kehormatan pribadi mereka, tetapi juga kehormatan keluarga. Pergi untuk itu, ayo, penonton di sekitar Wargat Martial Arena berteriak. Omi tidak bergeming, bahkan mahasiswa baru level sekte dalam itu hampir semuanya tidak bergerak, karena tidak perlu buru-buru ke gunung untuk mengambil bendera. Setelah mereka menurunkan bendera, mereka hanya akan mengambil milik mereka, sehingga mereka bisa menghemat energi mereka dan bersiap untuk pertempuran nanti. Omi terus menatap Liona, yang sedang berlari menuju puncak gunung bersalju menggunakan kekuatan cahayanya, tidak cepat atau lambat, ada banyak orang di depannya dan lebih banyak lagi di belakangnya. Omi tidak berharap banyak dari Liona, itu akan cukup jika dia bisa masuk 1.000 teratas, lagi pula Akademi Seni Bela Diri penuh dengan ahli. Sekitar 20 menit kemudian, akhirnya, orang pertama telah mencapai puncak gunung. Bagaimanapun, itu adalah gunung salju setinggi 4 atau 5.000 meter, tidak mudah untuk naik ke sana. Yang pertama terbang ke puncak gunung sebenarnya adalah Chu Yun. Pada saat ini, dua tetua dari keluarga Chu datang dan berkata dengan penuh semangat, Yun adalah yang pertama naik gunung dan mengambil bendera pertama. Hahaha, layak menjadi anggota keluarga Cuku. Chu Juhua juga berkata dengan senyum di wajahnya, Yun, kerja bagus. Chu Yun membawa bendera besar di pundaknya dan mulai terbang menuruni gunung. Selama dia menanam bendera di arena bela diri Dewa Perang, dia akan dianggap dalam 1.000 teratas, tetapi tujuan Chu Yun jelas bukan 1.000 teratas. Tujuannya adalah 500 teratas. Ketika Liona terbang setengah jalan ke atas gunung, dia merasa energi internalnya terkuras dengan buruk, dan dengan kurangnya oksigen di gunung, energi internalnya bergemerincing. Liona mengatupkan giginya dan berlari ke atas.
Di belakang Liona ada banyak orang lain yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendaki. Mereka yang kekuatannya berada di tahap awal, atau bahkan tengah dari gerbang luar, sama sekali tidak memiliki energi untuk mendaki gunung, dan banyak yang menyerah. Sianger, ayolah. Sumei Qian berteriak pada Liona. Keduanya bersorak bersama. Sumei Qian juga telah menembus gerbang luar yang terlambat, ringannya tidak lemah sejak awal, dan itu terbukti dari pertempuran danau dengan Omi di kota Linjiang saat itu. Akhirnya, Liona dan Sumei Qian telah mencapai puncak gunung, dan ada kurang dari 300 bendera yang tersisa dari 1000 bendera di atas gunung bersalju. Cepat bukan berarti kita tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam 1000 teratas. Sumei Qian dengan bersemangat berkata, menarik sebuah bendera siap untuk turun gunung. Bendera ini sangat besar, panjangnya hampir 5 meter. Tiang bendera. Tapi Liona menghentikannya, Saudari Mei Qian, jangan terburu-buru menuruni gunung. Kita telah begitu tinggi ke puncak gunung bersalju dalam perjalanan, energi internal kita sangat habis, kita pasti akan dicegat oleh mereka yang kuat. Orang-orang menunggu di bawah gunung setelah kita turun. Jadi sebaiknya kita beristirahat di sini sebelum turun, kemungkinan dirampok bendera kita juga lebih tinggi. Masuk akal, kalau begitu mari kita cari tempat dan istirahat yang baik. Jadi, baik Liona dan Sumei Qian beristirahat di tempat terpencil di puncak gunung, dan toh tidak ada batasan waktu. Omi melihat bahwa Liona dan Sumei Qian tidak terburu-buru, hehe tertawa, menghitung mereka pintar. Yang pertama turun, pasti paling awal dirampok, ratusan mahasiswa baru kelas dalam sudah siap untuk mengambil bendera setiap saat. Bahwa Cui Yun adalah yang pertama naik gunung dan juga yang pertama turun, sangat ganas dan dia juga tidak perlu istirahat sama sekali. Dia tidak pergi takut para ahli tingkat pintu dalam menunggu di bawah gunung sama sekali, seolah-olah dia tidak takut pertempuran dengan siswa baru tingkat pintu dalam sama sekali. 452. Di bagian bawah gunung, banyak siswa baru dari tingkat gerbang dalam sudah mulai mengambil bendera yang dibawa oleh orang lain. Omi tidak terkecuali, bergegas ke pintu luar tingkat kesempurnaan mahasiswa baru dan berkata, jangan sia-siakan kekuatanku, beri aku bendera dan kamu akan mengambil milik orang lain. Jangan mencari kematian. Murid baru tingkat kesempurnaan pintu luar itu mengutuk dengan sedih. Omi mendengus, kau benar-benar ingin berkelahi. Sepupu saya adalah tahun kedua, saya sarankan Anda untuk tidak main-main dengan saya. Omi menamparkan tingkat kesempurnaan pintu luar itu dan mengambil bendera itu, lalu terbang ke lapangan bela diri Dewa Perang dan menanamnya di sana. Omi berhasil masuk 1000 teratas. Omi mendongak dan melihat bahwa Cui Yun bertarung dengan gerbang dalam tahap awal dan tampaknya tidak terlalu jauh di belakang. Banyak orang di tempat kejadian terkejut melihat kekuatan Cui Yun. Sekte luar begitu lengkap sehingga benderanya tidak dirampok oleh seseorang dari sekte dalam awal. Mahasiswa junior pintu dalam yang merebut bendera Cui Yun itu semakin tertekan, agak menyesali bahwa dia pergi untuk merebut bendera Cui Yun dan tidak mendapatkannya sampai sekarang. Tidak hanya dia kehilangan muka, dia juga menghabiskan banyak energi. Pada akhirnya, dia secara sukarela menyerah, tidak ada gunanya membuang begitu banyak energi di babak pertama. Cui Yun berhasil memasang bendera di War God Martial Arena, dan itu tepat di sebelah bendera Omi. Cui Yun menoleh untuk melihat Omi berdiri di sampingnya, dan mendengus pada Omi, memalingkan kepalanya. Omi berkata, kamu memiliki kekuatan yang bagus. Itu bukan urusanmu, Omi, suatu hari nanti, aku akan melampauimu, aku akan menghajarmu. Kata Cui Yun. Oh, kamu tidak bisa melakukannya. Omi meninggalkan mulutnya dengan jijik. Cui Yun tidak lagi repot-repot berbicara omong kosong dengan Omi, dan semua orang menjaga benderanya setelah menanamnya, karena ditarik sebelum putaran pertama selesai juga dihitung, sampai saat bendera terakhir ditanam. Liona dan Sumei Qian beristirahat di gunung selama 1 jam sebelum turun gunung, dan secara mengejutkan menemukan bahwa banyak orang seperti mereka, cukup istirahat sebelum turun gunung, dan sepertinya semua orang tidak bodoh. Di bagian bawah gunung, hampir semua siswa baru di tingkat gerbang dalam telah merebut bendera penyempurna gerbang luar itu, serta penyempurna hebat. Jadi apa yang menunggu Liona dan Sumei Qian dan orang lain di bawah gunung adalah mereka yang benderanya direnggut. Pada saat ini, Omi melihat Samira bergerak. Samira terbang di depan pintu luar tertentu mahasiswa baru sempurna membawa bendera, dan dalam sedetik mahasiswa sempurna itu, yang tiba-tiba bingung dengan Samira, berinisiatif untuk memberikan bendera kepada Samira, dan dia juga membantu Samira melawan orang lain. Sialan. Banyak orang mengutuk ketika mereka melihatnya, bukan karena mereka mengutuk Samira, tetapi keterampilan menawannya sangat mengagumkan. Samira tidak hanya memesona 1, dia juga memesona 3 atau 4 mahasiswa tingkat kesempurnaan besar untuk melindunginya, jadi Samira dengan mudah memasang bendera di arena bela diri Dewa Perang. Para siswa baru yang disihir itu, keluarga mereka sangat marah ketika mereka melihatnya di tempat kejadian, dan Samira menjadi sosok yang sangat mencolok di tempat kejadian. Luar biasa tekniknya yang menawan, itu benar-benar sangat kuat. Seorang siswa baru di tingkat kesempurnaan besar gerbang luar, dia dapat menyihir 3 atau 4 pengawalnya dalam sekejap mata. Ucap Omi dalam hati. Pada saat ini, baik Liona dan Sumei Qian berada dalam kesulitan, masing-masing dikejar oleh mahasiswa tingkat kesempurnaan. Beri aku bendera, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah bunga halaman, aku bisa berhenti merampokmu. Omi tidak bisa tidak khawatir tentang Liona dan Sumei Qian, tetapi mereka berdua cukup baik dalam hal ringan, jadi tidak mudah untuk merebut bendera mereka saat ini. Di sisi lain, sosok lain yang menarik perhatian semua orang muncul, Qi Sueyun dari Departemen Seni Racun.
Melihat bahwa wajah Qi Sui Yun tanpa ekspresi, dia terbang langsung menuju siswa baru tingkat kesempurnaan besar gerbang luar. Dan ketika dia berada 5 meter dari siswa baru tingkat kesempurnaan besar itu, siswa baru tingkat kesempurnaan besar itu membiru dan lemah. Dia diracuni, dan Qi Sui Yun mengambil bendera dengan mudah. Di tengah jalan ada beberapa orang lain yang mencoba mengambil benderanya, tetapi mereka semua jatuh sebelum mereka bisa mencapainya dalam jarak 5 meter darinya. Dia terbang sampai ke Wargat Martial Field, dan semua orang dia bertemu yang berada dalam jarak 5 meter. Apakah mereka menyambar bendera bersamanya atau tidak, semuanya jatuh, secara harfiah seperti penuai. Wow, adegan ini mengejutkan seluruh arena, tidak kurang dari keterkejutan Samira barusan. Kuat, layak menjadi ahli racun kelas 5. Seru Omi. Pada saat itu, suara seruling terdengar, dan itu sangat merdu sehingga orang-orang secara tidak sadar terpesona olehnya. Itu adalah gong gelombang suara. Omi langsung mengenali seruling itu begitu mendengarnya. Di kaki gunung, seorang pria terbang di udara, penampilannya mengambang, memegang seruling di kedua tangan, meniup dengan santai, dan beberapa meter di sampingnya, selusin siswa baru dari gerbang luar kesempurnaan agung jatuh. Bawah dengan telinga tertutup. Wow, itu adalah mahasiswa baru terkuat di Departemen Hukum Suara, Ling Honggu. Wow, serangan serulingnya benar-benar sangat kuat. Omong kosong, bahkan sebelum Ling Honggu memasuki Akademi Bela Diri, dia sudah mencapai kekuatan penyihir suara kelas 3. Sekarang, dia setidaknya berada pada level penyihir suara kelas 5, jika bukan karena kesuraman dan malapetaka. Dia akan menjadi murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar. Oleh karena itu, Ling Honggu, tujuannya adalah menjadi juara kompetisi siswa baru, dan dengan kekuatannya dia hampir memasuki keluarga pelindung pulau, mendapatkan juara mungkin bukan tidak mungkin. Wow, penyihir suara kelas 5, 10 meter jauhnya, membunuh orang tanpa terlihat jika dia mencapai 6 dan melukai orang 20 meter, siapa lawannya? Banyak orang sudah mengenali anak laki-laki yang bermain seruling dengan santai. Dia adalah mahasiswa baru terkuat di Departemen Metode Suara tahun ini. Dia tidak hanya pandai dalam gelombang suara, bakat bela dirinya juga tidak rendah, dia sudah mencapai bagian dalam. Tingkat pintu, dia adalah seorang jenius disiplin ganda, bertujuan langsung untuk kejuaraan. Wajah Omi sedikit terkejut saat ini. Omi secara alami telah melakukan kontak dengan orang-orang kuat Soundwave Gong di kehidupan sebelumnya, seperti adik perempuannya, yang dikenal sebagai Qin Immortal, yang menyerang dengan suara melalui suara piano. Saya tidak menyangka bahwa dunia ini bukan tanpa para jenius. Omi berkata dalam hati, suara gong gelombang sebenarnya sangat menakutkan karena mereka dapat menyerang dari jarak jauh. Saya mendengar bahwa untuk mencapai yang terkuat, ribuan mil jauhnya, suara seruling, kepala jatuh. Sebelum Omi bahkan datang ke Akademi Bela Diri, dia telah memberitahu Simran untuk berkembang di daerah ini, dan sekarang, dia tidak tahu bagaimana keadaan Simran. Omi menemukan bahwa Simran masih memiliki potensi dalam kontrol suara, tetapi sangat disayangkan bahwa dia tidak datang ke Akademi Bela Diri untuk melanjutkan studinya. Hahaha, tepat pada saat ini, tawa keras keluar. Swoosh, seorang pria yang tampak kasar tiba-tiba terbang dari sudut dengan busur recurve di punggungnya, dan dia terbang di udara, melepas busur di punggungnya sekaligus. 453. Swoosh swoosh. Dalam sekejap mata, pria kasar itu mengirimkan 7 atau 8 anak panah. Bang-bang. Setiap anak panah mengenai murid baru di tingkat kesempurnaan besar gerbang luar, tetapi tidak mengenai tubuh, hanya pakaian dan memakukannya ke tanah. Para ahli departemen panahan juga mulai bertarung. 8 panah berturut-turut cetes mahasiswa baru tahun ini dari semua departemen benar-benar lebih kuat dari satu sama lain. Omi juga sedikit bergidik ketika melihat pria kuat dengan 8 anak panah berturut-turut, mampu menembakkan 8 anak panah berturut-turut, ini sudah dianggap sangat kuat. Selanjutnya, banyak-banyak orang kuat muncul. Omi juga membuka mata kecil. Dia tidak menyangka bahwa Akademi Seni Bela Diri memiliki begitu banyak departemen. Pedang apa? Pedang, tongkat, pistol, panah, tinju, cambuk, kapak, tongkat, gelap, tersembunyi, terpesona, racun, suara, penyembuhan, dan sebagainya. Masing-masing departemen ini memiliki ahli top yang ada, kecuali departemen penyembuhan yang cukup istimewa. Departemen lain semuanya adalah kelas tempur yang sebenarnya. Dalam setiap sesi sebelumnya, Departemen Penyembuhan, yang merupakan departemen tipe penyembuhan, tidak terlalu kompetitif dalam persaingan. Kompetisi mahasiswa baru, tetapi tahun ini adalah Omi, jadi tahun ini semua guru dan siswa Departemen Penyembuhan sangat menantikan penampilan Omi, dan jarang seorang siswa Departemen Penyembuhan menunjukkan wajahnya di kompetisi mahasiswa baru. Dengan demikian, bendera terus-menerus ditanam di lapangan bela diri Dewa Perang, dan mereka yang mampu memasang bendera jelas bukan orang lemah. Setelah 3 jam perjuangan sengit akhirnya, bendera terakhir ditanam di lapangan bela diri Dewa Perang. Untungnya, baik Liona dan Sumeikian berhasil. Setelah Liona dan Sumeikian turun dari gunung, mereka berdua direnggut oleh orang lain. Liona dan Sumeikian sama-sama akan kelelahan, tidak bisa lagi melakukan babak selanjutnya. Nyatanya kekuatan mereka untuk bisa masuk top 1000 sudah sangat langka, karena masih banyak pintu luar. Mahasiswa baru yang terlambat, tekanan tidak merebut bendera. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Saat itu hampir tengah hari. Wakil Presiden Bomingsi, yang memimpin kompetisi mahasiswa baru, berteriak siswa yang terkasih. Di babak pertama, 1000 teratas telah lahir, selamat untuk semua siswa yang masuk 1000 teratas. Sekarang semuanya istirahat di pukul 14 bersiaplah untuk memulai putaran kedua, perebutan 500 teratas. Semua orang membubarkan diri dan pergi.
Omi datang ke sisi Liona. Liona bercucuran keringat. Ada perasaan hampa. Liona melihat Omi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun terlebih dahulu ke dalam pelukan Omi. Lelah sekali. Oh, Siang Yun, selamat, kamu masuk 1000 teratas kompetisi mahasiswa baru Akademi Seni Bela Diri. Jangan katakan itu. Aku lelah. Sejak aku turun di puncak gunung, aku telah berjuang selama 2 jam tanpa henti. Bukan seperti kalian yang begitu kuat sehingga kamu merenggut apa yang kita bekerja sangat keras untuk merebutnya sekaligus. Ayo, kembali dan mandi, lalu pergi makan. Kamu masih harus berpartisipasi dalam 500 pertempuran pertama sore ini. Jangan pernah berpikir tentang 500 teratas. Maka harus berpartisipasi juga. Bisa atau tidak itu satu hal, ini masalah sikap, anggap saja itu sebagai latihan. Omi menemani Liona kembali ke asrama dan mandi sebelum pergi ke Genius Restaurant untuk makan malam bersama. Berita spesial The Genius Restaurant adalah menyiarkan berita hangat tentang kompetisi mahasiswa baru yang dibuka pada pagi hari, terutama beberapa perwakilan terkuat dari masing-masing departemen. Di antara mereka, Departemen Seni Pedang, ditampilkan dalam spesial. Laporan tersebut memiliki 5 ahli terkuat, yang tidak termasuk Lan Qinglin yang telah dikalahkan oleh satu kekalahan debu merah terakhir kali. Liona juga dari Departemen Hukum Pedang, dan ketika dia melihat berita itu, dia berkata, lihat, 5 yang baru saja dilaporkan secara khusus adalah 5 terkuat di Departemen Hukum Pedang kita. Terutama ahli nomor 1 di Departemen Seni Pedang, Yang Yijian. Dia adalah ahli terkuat di Departemen Seni Pedang kami, tidak ada lagi perdebatan tentang itu. Omi bertanya, Yang Yijian, apakah dia benar-benar kuat? Ya, Departemen Seni Pedang kami memiliki lebih dari selusin kelas dan diakui sebagai yang terkuat di departemen kami. Dia diharapkan oleh kepala departemen kami dengan harapan besar. Harapan tinggi apa? Omong kosong, tentu saja pemenang freshman competition memiliki harapan yang tinggi, dan ketua jurusan kita juga telah memberikan pelatihan khusus kepada mereka berlima. Ketua jurusan kita mengatakan bahwa dalam kompetisi mahasiswa baru tahun ini, setidaknya 3 dari 10 besar harus ditempati oleh Departemen Hukum Pedang kita. Oh, kepala departemenmu sangat ambisius, seluruh Akademi Seni Bela Diri, begitu banyak departemen, dan 10 besar masih ingin menempati 3 tempat, ya. Hei, Departemen Hukum Pedang kami sangat kuat, terutama Yang Yijian. Saya mendengar bahwa ketika dia berduel dengan beberapa orang terkuat lainnya, dia hanya membutuhkan 1 pedang. Wah, kuat sekali. Ya, Omi mendengus, sepertinya kamu sangat mengaguminya. Orang terkuat di seluruh Departemen Seni Pedang kita semua di seluruh Departemen Seni Pedang memujanya dan saudari Mei Qian juga sangat memujanya. Bagaimana denganmu? Tanya Don Zimmer. Aku hanya memuji dia karena luar biasa. Aku hanya memujamu. Kamu adalah suamiku. Kamu yang terbaik di hatiku. Tidak peduli tempat apa yang kamu dapatkan di kompetisi mahasiswa baru. Bahkan jika kamu tidak masuk 100 besar, kamu adalah idolaku. Itu lebih seperti itu. Kata Omi. Barusan Omi sedikit cemburu. Liona mengatakan apa yang dikatakan Yang Yijian begitu kuat, membuat sedikit pemujaan. Omi tidak suka wanitanya menyembah pria lain. Tapi untungnya Liona tidak mengatakannya memuja. Pada saat itu, Liona menjulurkan lidahnya dan berkata tanpa kata, aku tahu kamu akan cemburu, tapi kamu sebenarnya sedikit senang memakan kecemburuanku untuk pertama kalinya, hahaha. Liona menutup mulutnya dan terkekeh. Aku sudah dewasa, apa yang membuatku cemburu? Ayolah, cemburu itu normal. Apa yang pria ingin melihat pacarnya menyembah orang lain, aku tidak akan menyembahnya. Meskipun Yang Yijian benar-benar hebat dan hampir menjadi kekasih impian semua gadis di departemen, tetapi bukan aku dan Sister Mei Qian. Kekasih impian Sister Mei Qian adalah debu merah yang dikalahkan, sementara aku sudah memilikimu. Omi berkata dalam hati, pakar nomor 1 di Departemen Seni Pedang, Yang Yijian, aku ingin melihat apakah pedangmu kuat atau pedangku kuat. Sebenarnya ada banyak ahli. Departemen Hukum Pedang memiliki 5 ahli terkuat, kepala departemen secara pribadi pelatihan khusus untuk bersaing untuk 10 besar. Departemen lain secara alami sama, seperti Departemen Hukum Pedang. Kepala Departemen Hukum Pedang juga secara pribadi melatih 3 ahli terkuat dari Departemen Hukum Pedang mereka. Misalnya, Kepala Departemen Metode Pedang juga secara pribadi melatih 3 master terkuat dari Departemen Metode Pedang. Ada juga Kepala Departemen Metode Tongkat, Departemen Metode Senjata, dan Departemen Panahan, yang masing-masing memiliki pelatihan khusus untuk para jenius terkuat di departemen mereka. Satu-satunya pengecualian adalah Departemen Penyembuhan. Omi Departemen Penyembuhan tidak dilatih secara khusus oleh Kepala Departemen sendiri, dan bahkan jika dia dilatih secara khusus, dia masih akan dilatih secara khusus dalam penyembuhan. Orang terkuat di setiap departemen adalah idola semua orang di departemen mereka, kekasih impian para gadis, sama seperti Departemen Seni Pedang. Yang Yijian adalah kekasih impian semua gadis di departemen, kecuali Liona dan Sumei Qian. 454. Tepat pukul 2 siang, semua orang sudah berada di Wargat Martial Field. Wakil Presiden Bumingki berteriak, semua ide siswa kompetisi mahasiswa baru 500 akan segera dibuka. Semua orang yang menganggur, mundur di luar Wargat Martial Field. Ketika semua orang sudah siap, baru saat itulah Bumingki berkata, siswa yang memasuki 1000 di pagi hari, harap perhatikan, di tengah lapangan bela diri Dewa Perang, ada 500 bangku dermaga batu, selama Anda duduk di sembarang tempat. Salah satunya, itu berarti Anda akan masuk 500 teratas, waktu, 3 jam. Saya akan menghitung sampai 3, dan itu akan segera terbuka setelah 3. 1, 2, 3, 500 teratas, buka. Tiba-tiba, 1000 orang bergegas menuju 500 bangku tunggul batu yang disiapkan di Wargat Martial Arena.
Omi terbang dan langsung duduk di salah satu bangku batu di pojok, masing-masing berjarak 5 meter, cukup bagi siapa saja yang datang untuk memperebutkan bangku tersebut. Minggir. Pada saat itu, seorang pria terbang di depan Omi. Omi bertanya-tanya apakah dia telah mendengar dengan benar. Seekor anjing kampung benar-benar berkata kepadanya untuk menyingkir. Ini adalah 500 teratas, hanya putaran kedua untuk memulai perang dengannya, pintu dalam yang terlambat. Katakan itu lagi. Minggir. Omi menatap pria di depannya dengan mencibir. Tidak tahu dari departemen mana dia berasal, ranah seni bela dirinya adalah tahap awal gerbang dalam. Apakah kamu tidak mendengar? Menyingkirlah. Omi berkata dengan jijik, biarkan saja kudamu ke sini jika kamu memiliki keterampilan. Gerbang dalam yang sedikit lebih awal berani menggonggong padaku. Kamu, gerbang dalam tahap tengah, adalah sampah di mataku. Kata pihak lain. Hahaha. Omi tertawa, orang yang bahkan tidak bisa membedakan alam asli Omi berani menjadi sombong dengannya. Omi langsung menusuk dengan pedangnya. Namun pada saat itu, Omi melihat garis hitam di pergelangan tangannya. Alis Omi berkerut, dia telah diracuni. Anjing kampung ini ternyata dari Departemen Seni Racun. Diam-diam membuat Omi keracunan. Gangguan ini, gundukan batu tempat Omi baru saja duduk telah direnggut olehnya. Rambut anjing kampung itu dengan dingin mendengus, nak, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, menyingkir dan ambil dari yang lemah. Kalau tidak aku akan membuatmu jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Lihat pergelangan tangan Anda telah diracuni, apakah Anda merasa lemah? Omi dengan sinis berkata, biarkan aku diracuni. Miss Selani, apakah kamu tahu departemen apa yang aku masuki? Anjing kampung itu mencibir, tidak peduli departemen mana Anda tidak memiliki keterampilan untuk melawan seni racun sayap, kecuali jika Anda dari departemen penyembuhan. Tapi sayangnya, departemen penyembuhan bahkan tidak memasukkan ribuan. Hahaha, kau benar, kakekmu, aku dari departemen penyembuhan. Mengatakan itu, Omi mengeluarkan jarum perak dan memasukkannya ke dalam rongga jantung, dan tiba-tiba, garis hitam di pergelangan tangannya menghilang. Teknik racun sampah semacam ini, bahkan berani menjualnya di depanku, keluar. Bang, Omi memukul keras dengan telapak tangannya. Rambut anjing kampung dari Departemen Seni Racun itu terbang. Mungkin seorang jenius disiplin ganda yang merupakan master seni racun kelas 4 dan telah mencapai tahap awal gerbang dalam hal seni bela diri. Jadi dia sedikit percaya diri dan bangga. Tanpa sepengetahuannya, ia bertemu Omi yang telah mencapai tingkat metamorfosis dalam seni bela diri dan kelas 10 dalam penyembuhan. Anjing kampung itu terluka oleh tamparan dari Omi dan tidak bisa bangun. Pada saat itu, beberapa penyembuh segera datang untuk menyelamatkannya, dan setelah sekitar 20 menit, para penyembuh kepada anjing kampung itu, dia berkata, kamu sudah sembuh, ingat, kamu baru saja mengacaukan siswa baru kami dari Departemen Penyembuhan, Omi, lain kali menumbuhkan beberapa mata, atau terluka oleh Omi lagi, kami tidak akan menyembuhkanmu, membuat Anda tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen nanti. Wajah bajingan itu rumit, bukankah Departemen Penyembuhan mengatakan bahwa tidak ada orang yang berbakat dalam seni bela diri? Dia akan terluka di tahap awal gerbang dalam, jadi pihak lain setidaknya berada di tahap tengah dari gerbang dalam, omong-omong. Penyembuh tadi adalah semua guru dan senior dari Departemen Penyembuhan. Mereka bertanggung jawab atas penyembuhan di tempat. Jika tidak akan ada keadilan. Misalnya, jika Omi menabrak gerbang dalam awal terluka parah, maka dia tidak akan memiliki kekuatan bertarung, tetapi dia jelas bisa berada di 500 teratas. Jadi, tidak peduli siapa yang terluka, seorang penyembuh akan menjadi yang pertama datang dan merawatnya sehingga dia dapat terus berpartisipasi. Hei anjing kampung, kemari, terus datang untuk merampokku. Omi berteriak provokatif pada rambut anjing Poison Art Departemen tadi. Namun, rambut bajingan Departemen Seni Racun itu tidak berani mengacau lagi dengan Omi. Seorang guru dari Departemen Penyembuhan datang dan bertanya, rekan Omi Anda baru saja diracuni, apakah Anda ingin pengobatan? Jika seseorang datang untuk merampok Anda nanti dan Anda dikalahkan karena keracunan, Anda bahkan tidak akan bisa pertahankan 500 teratas. Omi memandang guru ini dan tersenyum, terima kasih, tidak perlu, saya akan menyembuhkan diri saya sendiri. Siswa dari Departemen Seni Racun barusan adalah peracun kelas 4. Kamu setidaknya harus menjadi penyembuh kelas 3 untuk menyembuhkan racun yang dia berikan padamu. Guru itu terkejut. Aku baik-baik saja. Omi, sepertinya teknik penyembuhanmu yang sebenarnya telah mencapai master penyembuhan kelas 3. Luar biasa. Baiklah guru, Anda pergi menyembuhkan siswa lain. Oke, sesama siswa Omi, kamu harus bekerja keras Departemen Penyembuhan kami tidak dapat dengan mudah memiliki siswa baru yang muncul di kompetisi. Seluruh departemen kami diam-diam mengawasimu. Lakukanlah. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakan semua guru dan siswa dari Departemen Penyembuhan. Tabib itu segera pergi untuk menyembuhkan siswa yang terluka lainnya. Omi memandang Liona dan Sumeikian, mereka sudah meninggalkan Wargat Martial Field, mereka mencoba berdebat selama 20 menit, tetapi sayangnya, mereka dipukuli dengan serangkaian cedera internal. 500 teratas bukan level mereka untuk bisa bersaing. 1000 teratas di pagi hari masih dapat mengandalkan beberapa keunggulan kekuatan ringan, tetapi pencangkulan bangku sore adalah solusi yang solid dengan paksa. Dengan demikian, 3 jam berlalu dengan cepat, dengan siswa terus-menerus terluka kemudian disembuhkan, dan kemudian terus berjuang dan terluka lagi, 3 lebih atau kurang, tetapi pasti memastikan keadilan. Tepat pukul 17, Wakil Dekan Pominci berteriak, mahasiswa, babak kedua top 500 sudah berakhir, kalian yang belum meraih bangku, silakan segera pensiun, kalian telah kehilangan kesempatan untuk masuk top 500. Aduh,
Mereka yang tidak masuk 500 besar semua meninggalkan arena bela diri Dewa Perang dengan desahan yang menyedihkan. Omi mengamati bahwa Cui Yun bahkan telah memasuki 500 teratas tanpa tekanan apapun, tetapi dengan kesempurnaan besar gerbang luarnya, memasuki 500 teratas adalah normal. Faktanya, yang tidak diketahui Omi adalah bahwa Sangguan dan Kisue Yun sama-sama mahasiswa baru terkuat di departemen masing-masing. Sangguan dan Kisue Yun telah dilatih secara khusus oleh kepala departemen Vertigo, dan Kisue Yun adalah sama, mahasiswa baru terkuat yang dilatih secara pribadi oleh kepala departemen seni beracun mereka. Meskipun ranah seni bela diri mereka tidak tinggi, mereka awalnya tidak mengandalkan keterampilan seni bela diri mereka, melainkan kekuatan mereka dalam seni mesmerisme dan racun, dan dengan kekuatan mereka dalam mesmerisme dan seni racun. Seni racun, mereka sangat mampu bertarung melawan yang terkuat di gerbang luar. 455. Baiklah, semuanya bubar. Besok pagi, tolong datang tepat waktu untuk kompetisi top 300 dan top 100. Di langit, Booming West berteriak, dan kemudian kerumunan bubar. Omi keluar dari Wargat Martial Arena, dan Leona langsung menerkamnya. Sumei Qian juga bersama Leona. Sumei Qian dengan bersemangat berkata, pertempuran 100 teratas akan dimulai besok. Saya sangat bersemangat, ini adalah awal yang paling menarik dari kompetisi siswa baru. Sumei Qian memandang Omi dan bertanya, apakah kamu tidak gugup? Kenapa kamu gugup? Setelah 300 teratas besok, ini adalah kompetisi 100 teratas A, ada lebih dari 130 mahasiswa baru metamorf yang mencapai gerbang dalam akhir istilah ini, yang berarti ada lebih dari 30 ahli gerbang dalam terlambat yang tidak akan berhasil menjadi yang teratas. 100 Omi, kamu juga terlambat gerbang dalam, kenapa kamu tidak gugup sama sekali? Omi mendengus, yang lain yang seharusnya gugup, bukan aku. Sangat gila. Omi tidak repot-repot bercanda dengan Sumei Qian, tujuan Omi adalah menjadi juara, dan 100 kuat terlalu banyak untuk ditanyakan. Namun, itu bukan salah Sumei Qian, bagaimanapun, Sumei Qian tidak melakukannya. Tahu kekuatan sejati Omi, jujur saja, bahkan dia sendiri takut. Dalam kompetisi mahasiswa baru hari ini, meskipun Omi melihat banyak ahli jenius, seperti apa jurusan memanah dan metode suara, tetapi Omi tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Meskipun Omi memang sedikit terkejut ketika melihat para ahli itu, tetapi kejutan Omi bukanlah rasa takut. Apalagi takut, tetapi Omi melihat dengan matanya sendiri bahwa ada juga jenius yang baik di dunia ini. Omi awalnya berpikir bahwa orang-orang di dunia ini lemah, dan melihat bahwa ada juga jenius, jadi dia hanya sedikit terkejut. Sayangnya, para jenius yang cukup baik ini tidak bisa membuat Omi merasa takut, tetapi malah membuat Omi lebih percaya diri untuk memenangkan gelar. Lagi pula, kekuatan sebenarnya adalah dia takut pada dirinya sendiri. Setelah Omi dan Leona mandi, mereka pergi ke restoran jenius bersama-sama. Restoran jenius banyak-banyak orang akhir-akhir ini, dan saat ini restoran jenius terus-menerus menyiarkan tentang para ahli dari masing-masing departemen. Misalnya, salah satu departemen panahan berjanggut, 8 panah berturut-turut, 50 meter tanpa gagal, dan 50 meter, banyak ahli jarak dekat jatuh bahkan sebelum mereka mendekat. Ada juga departemen hukum batang, ahli terkuat harus alami, sepasang metode batang gigi serigala untuk mengalahkan seluruh mahasiswa baru hukum batang tanpa lawan. Ada juga penyembunyi jenius dari Departemen Seni Tersembunyi, Gai Tidak Mo. Begitu dia melakukan penyembunyiannya, tidak ada yang bisa mendeteksinya sama sekali. Dikatakan bahwa dia telah mencapai level 6 Great Concealer. Jika rumor itu benar, maka dia benar-benar terlalu menakutkan. Yang disebut Stealth Art adalah kependekan dari Stealth Art, dan di medan perang, orang kuat yang bisa melakukan Stealth Art akan sangat menakutkan. Leona melihat laporan khusus dari jenius restoran dan berseru, tes, sebenarnya ada begitu banyak orang kuat. Seorang stealth kelas 6, ku dengar itu sangat kuat. Aku bahkan tidak tahu siapa yang bisa menandingi stealth of tingkat ini. Omi terdiam dan mendengus, apa itu siluman? Aku juga tahu itu. Ah, kamu juga tahu. Leona menatap Omi tidak percaya. Seni tersembunyi bukanlah sesuatu yang mendalam, saya sudah mengetahuinya sejak lama. Salah satu seni cahaya saya disebut duel roda hantu. Ini adalah jenis seni tersembunyi. Saya pernah melakukannya di kota Linjiang, tetapi wilayah saya sendiri lemah pada saat itu, jadi saya ceroboh. Duel roda hantu. Bukankah itu sentuhan ringanmu? Ya, akulah yang menggabungkan seni tersembunyi dengan seni cahaya, dan aku biasanya menggunakannya sebagai seni cahaya. Pernahkah kamu melihatku melakukan duel roda hantu? Menghilang, muncul beberapa meter di saat berikutnya, dan kemudian berkedip, menghilang lagi, dan muncul beberapa meter lagi. Begitulah cara saya menggabungkan seni tersembunyi dengan cahaya. Sekarang setelah ranah saya meningkat, saya sudah bisa melakukan duel roda hantu yang sebenarnya. Aku ingin melihat seberapa kuat apa yang tidak dimiliki oleh Departemen Penyembunyian itu, seberapa kuat teknik penyembunyiannya. Omi berkata dengan ringan. Tidak mungkin, kenapa kamu tahu segalanya? Leona menatap Omi dengan heran. Oh, jangan lupa aku yang termuda nomor 1 di duniaku, benuaku, jenius muda terkuat, namaku sebagai yang termuda nomor 1 di dunia bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, hanya kamu. Jenius dari Akademi Bela Diri ini, benar-benar jangan bandingkan dengan saya yang termuda nomor 1 di dunia oke, itu akan membuat saya merasa status saya diturunkan. Kata Omi, wow apakah kamu berbohong atau tidak? Haha, kakakku telah mencapai alam di mana dia tidak peduli tentang berbohong, dan bagaimana dengan panahan, sih, di duniaku itu, 9 dari 10 praktisi seni bela diri tahu bagaimana melakukannya, mengapa?
Karena memanah adalah salah satu keterampilan paling dasar, bahkan para prajurit yang berperang dalam perang harus berlatih memanah setiap hari. Bagaimana mungkin orang-orang di dunia seni bela diri tidak bisa? Hanya saja kita semua memiliki level yang berbeda. Leona bertanya, lalu bagaimana menurutmu? Jenius berjanggut di departemen panahan itu, bagaimana keterampilan memanahnya? Dia bisa menembakkan 8 anak panah berturut-turut. Omi berkata dengan acuh tak acuh, aku agak malu membicarakan hal ini, tapi suatu kali aku pergi berkemah dengan kakak perempuanku, dan aku menembak 18 burung pegar di 15 anak panah berturut-turut untuk makan malam. 15 anak panah berturut-turut. Bagaimana itu bisa menembak 18 burung pegar? Karena beberapa anak panah menusuk 2 dari mereka. 18 burung pegar yang kamu makan. Saya tidak bisa memakannya, jadi suster bilang saya boros dan menghukum saya karena memakan 18 burung pegar. Tapi pada akhirnya saya tidak bisa menghabiskannya, jadi keesokan harinya suster memberikannya kepada penduduk desa terdekat. Leona merasa sedikit cemburu memikirkan Omi pernah berkemah dengan kakak perempuannya dan terlihat sangat manis. Apa yang salah? Aku cemburu. Saraf aku dari kehidupanku sebelumnya, bahkan tubuhku berbeda dari sekarang. Jujur, apakah kamu pernah berhubungan seks dengan kakak perempuanmu? Tentu saja tidak, sekarang aku memikirkannya. Aku benar-benar bodoh, kakakku mengisyaratkanku di mana-mana dan aku tidak mengerti. Tentu saja kamu melakukannya, sudah jelas apa artinya orang-orang bersedia pergi berkemah denganmu. Oh, tapi aku mengerti sekarang. Sebagian besar karena kami tumbuh bersama, jadi kami tidak bisa membedakan apa itu cinta dan apa itu persaingan saudara. Yah, jangan pergi mengenang masa lalu. Ya, Omi mengangguk terus terang, Omi sudah beradaptasi dengan dunia. Selain itu, dia juga punya pacar, jadi biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Sore harinya, Omi membawa Leona kembali ke asramanya, dan akan membiarkan Leona tidur di kamarnya malam ini. Leona awalnya sangat pemalu, tetapi tidak bisa menahan tarikan Omi, jadi dia mengikuti Omi ke asramanya. 2 teman sekamar, Wang Xing dan Su Jinhye, juga ada di asrama. Kakak Omi, kamu kembali. Hei, kakak ipar Xiang Yun, kamu di sini juga, duduklah. Su Jinhye berkata dengan sopan. Baiklah, Su Jinhye, tidak perlu terlalu sopan. Xiang Yun juga akan tidur di asrama malam ini, jadi kalian berhati-hatilah untuk tidak keluar dengan pakaian dalam dan berjalan-jalan. 456. Hei, aku mengerti, aku berjanji akan menciptakan lingkungan terbaik untukmu. Su Jinhye berkata dengan mata ambigu, dan pada saat yang sama iri memiliki pacar, dan juga bunga rumah sakit. Leona tersipu dan segera masuk ke kamar Omi untuk pergi. Wang Xing tidak berbicara. Keesokan paginya, Omi dan Leona, bersama dengan Wang Xing dan Su Jinhye, pergi ke Wargat Martial Field. Hari ini adalah hari kedua kompetisi mahasiswa baru. Materi yang akan diadakan hari ini adalah kompetisi top 300 eliminasi dan top 100. Untuk bisa masuk dalam top 100 mahasiswa baru adalah acara yang sangat mulia bagi anak-anak dari keluarga manapun. Itu sesuatu yang bisa memuliakan nenek moyang mereka. Sesama siswa, kompetisi 300 teratas akan segera dibuka. Apakah kamu siap? Kontes 300 teratas itu sederhana, masih berlangsung di Wargat Martial Arena. Dengan cara yang sama seperti kontes 500 teratas, siapapun yang memiliki bangku tunggul batu dalam waktu 3 jam akan memasuki 300 teratas. Mari kita mulai segera setelah saya menghitung sampai 3. 1, 2, 3, mulai. Sama seperti top 500 kemarin, semua orang bergegas menuju 300 bangku tunggul batu. Omi berjalan tanpa panik, dan pada saat Omi berjalan, setiap bangku sudah terisi atau siap untuk diduduki. Omi langsung memusatkan perhatiannya pada gerbang luar awal. Tentu saja Omi memilih yang lemah untuk menyerang, tidak perlu membuang energi untuk bertarung dengan gerbang dalam tahap akhir. Minggir, Omi berkata kepada mahasiswa baru gerbang luar itu. Kelumpuhan. Murid baru gerbang luar awal itu mengutuk dan berjalan pergi, mengetahui bahwa dia tidak bisa menjadi lawan, menganggapnya sebagai orang yang masuk akal. Omi duduk di dermaga batu itu. 500 orang memperebutkan 300 kursi, di antaranya, ada lebih dari 130 mahasiswa baru sesat yang telah mencapai tahap akhir gerbang dalam, dan tidak ada yang berani memperebutkan 130 kursi ini, jadi 160 gundukan batu yang tersisa sudah bertarung. Untuk darah, Omi melihat bahwa Cui Yun, yang telah terluka parah, sudah sulit untuk masuk 500 teratas untuk pintu luar, dan akan agak sulit baginya untuk masuk 300 teratas lagi. Cui Yun jatuh dengan keras dan dipukul sangat keras. Segera seorang tabib datang untuk menyembuhkannya, dan dalam waktu 15 menit Cui Yun sembuh, dan Cui Yun terus meraih lagi, sama sekali tidak takut mati. Beberapa menit kemudian, dia dipukuli lagi. Di kejauhan, Ibu Cui Yun, Chu Juhua, berteriak, Yun, menyerah, itu bukan sesuatu yang bisa kamu lawan, jangan sakiti dirimu lagi. Cui Yun terluka parah dan kemudian sembuh. Setelah sembuh, dia kemudian melanjutkan untuk merampok. Dan dalam waktu 5 menit dia terluka parah lagi, orang yang telah memukulinya tidak sabar, dan meraung. Jangan sakiti dirimu lagi, itu kompetisi. Jadi saya tidak kejam, jika Anda menyakiti diri sendiri lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Bagaimana tidak sopan? Cui Yun bergegas lagi. Omi cukup terkesan dengan semangat Cui Yun, meskipun dia tidak menyukai orang seperti ini, tapi dia berjuang keras dalam mengejar seni bela diri. Karena tidak ada yang datang untuk mencuri dari Omi, Omi hanya duduk di sana dan menyaksikan yang lain berkelahi dan berkelahi. Omi. Pada saat itu, suara feminin datang dari bangku batu di belakang Omi. Omi menoleh dan melihat bahwa itu adalah Samira. Samira.
Omi, aku harap kamu tidak mengecewakanku, pergi sampai akhir dan lawan aku. Samira, pikirkan ketika kamu masih di sekolah menengah, kamu selemah cacing di depanku, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kekuatan untuk berkelahi denganku, jujur saja, kamu masih gadis lemah yang sama di sekolah menengah di mataku. Hahaha Omi, apakah menurutmu aku bersaing denganmu dalam seni bela diri? Ya, memang benar bahwa seni bela diri saya tidak bagus tetapi kemampuan saya adalah mesmerisme, dan bahkan Anda tidak dapat menolak pesona saya, jadi apa gunanya? Anda pikir seni bela diri terkuat Anda ada di depan saya? Seorang ahli sejati tidak perlu melakukannya sendiri. Omi terdiam dan menggerutu dalam hatinya, tidak tahu apa-apa. Dengan sedikit pesona yang dia miliki, dia masih dengan sia-sia memikirkan untuk menyihir Omi, sedikit pesonanya sama sekali tidak sama dengan putri iblis dari kehidupan sebelumnya. Tentu saja, putri iblis dari kehidupan sebelumnya adalah satu-satunya orang yang ditakuti Omi. Teknik memikatnya adalah satu-satunya hal yang sangat kuat, bahkan yang termuda nomor satu di dunia, Wind Lightning. Kalah darinya beberapa kali, sekarang memikirkannya, Omi sedikit merinding. Jadi, saat ini, melihat Samira menggunakan teknik menawannya untuk memprovokasi Omi, Omi hanya tampak meremehkan. Adapun disihir olehnya yang terakhir kali, itu karena pengaruh meridian pusat rumah telah menyebabkan dia untuk kehilangan perlawanannya terhadap wanita. Bagaimanapun, Samira adalah kecantikan yang menakjubkan, dan kelemahan terbesar dari meridian pusat rumah adalah wanita, terutama wanita cantik. Tapi sekarang setelah perbaikan, itu telah memulihkan resistensi asli Omi, kecuali meridian pusat kamar tidak lagi memiliki fungsi menghasilkan kekuatan internal selain meningkatkan kemampuan seksualnya. Omi melihatnya, dan seni racun Ki Sueyun, juga duduk di dermaga batu, dan tampak santai dan bebas stres. Ki Sueyun ini, yang memiliki bakat tinggi dalam seni racun, tidak cukup berbakat dalam seni bela diri dan hanya berada di tahap tengah gerbang luar. Samira juga hanya berada di tengah-tengah gerbang luar, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa mereka lemah, karena mereka semua adalah mahasiswa baru yang mesum di bidang yang mereka kuasai. Saat itu hampir pukul 11 tanpa disadari, dan persaingan yang ketat masih berlangsung. Choi Yun itu, dia sebenarnya masih menyambar, berulang kali, dia telah terluka parah lebih dari 10 kali. Sebuah keajaiban akhirnya muncul. Choi Yun menggertakkan giginya dan berteriak pada saat ini, ranah seni bela dirinya menerobos ke tahap awal gerbang dalam, dari gerbang luar ke gerbang luar. Wow! Beberapa orang berteriak wow ketika mereka tahu, tidak heran Choi Yun tidak pernah menyerah, dia awalnya memiliki kemungkinan untuk menerobos jadi menggunakan kesempatan ini. Akhirnya, setelah melukai dirinya sendiri lebih dari selusin kali, dia benar-benar telah pencerahan dan menerobos ke tahap awal gerbang dalam. Choi Yun mulai meledak, mencapai tahap awal gerbang dalam, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada saat jam 11 datang, Choi Yun meraih tempat dan masuk 300 teratas. Papa, banyak penonton yang tidak bisa tidak bersorak untuknya saat mereka melihat wanita cantik begitu galak. Beberapa orang dari keluarga Chu bahkan menangis kegirangan, awalnya berpikir bahwa Choi Yun memasuki 500 teratas akan menjadi akhir dari itu, tetapi mereka tidak berharap bahwa dia masih bisa masuk 300 teratas. Di sebuah tempat di bangku tunggul batu arena bela diri Dewa Perang, sepupu Choi Yun, Chu Wantian berteriak, "Yun, kerja bagus." Choi Yun menghela napas dalam-dalam dan mengangguk ke Chu Wantian. Di antara kerumunan penonton, dua anak laki-laki melongo menatap Choi Yun. Itu adalah tunangan Choi Yun, Wang Peng, seorang senior yang kuat di tahun ketiga. Seorang anak laki-laki yang berdiri di samping Wang Peng tersenyum. "Wang Peng, tunanganmu tidak buruk." Tidak hanya dia menerobos ke tahap awal gerbang dalam, dia juga memasuki 300 teratas. 457. Wang Peng tidak menganggukkan kepalanya dengan sangat bersemangat, wajahnya tenang. Anak laki-laki di samping Wang Peng tertawa lagi. "Wang Peng, tunangan yang begitu cantik, kamu masih belum berencana untuk tidur dengannya Tidak bisakah kamu benar-benar berencana untuk menunggu malam pernikahan daripada aku, hehe, kamu tahu, mungkinkah dia tidak mau?" Wang Peng menghela nafas, dia bersedia, "Aku yang punya sedikit masalah." "Masalah seperti apa?" "Baiklah, jangan banyak bertanya." Wang Peng sepertinya tidak ingin mengatakan apa-apa tentang masalahnya. Namun, teman di sampingnya sepertinya agak menebak. Wang Peng memandang War God Martial Arena, Choi Yun yang gagah berani, tinjunya mengepal sangat erat. Setiap kali Wang Peng melihat Choi Yun, ada kebencian surga dan ketidakadilan meletus di dalam. Jadi untuk menyembunyikannya, dia tampaknya mulia dan dingin, memperlakukan Choi Yun dengan segala macam ketidaksukaan. Inilah yang menyebabkan Choi Yun tidak berani mengatakan yang sebenarnya tentang dia terlihat telanjang oleh Omi karena takut tunangannya akan semakin tidak menyukainya. Baiklah teman-teman, selamat masuk 300 besar, jam 2 siang, silakan datang tepat waktu untuk mengikuti kompetisi 100 teratas. Kompetisi 100 teratas di sore hari sangat penting dan akan berdampak sangat penting pada peringkat nanti juga. Sebagai urutan penampilan, semua orang bubar, hanya satu item yang dapat dilakukan setiap setengah hari. Perkiraan total kompetisi mahasiswa baru akan memakan waktu 3 hari. Hari ini adalah hari kedua, tahap penentuan kompetisi mahasiswa baru yang paling panas akan datang, dan pertempuran 100 teratas di sore hari hanyalah permulaan. Setelah makan siang di sore hari, Omi dan yang lainnya datang ke War God Martial Field pada kesempatan pertama. Semua orang sama, dan banyak dari mereka bahkan tidak pergi makan sama sekali. Tepat pukul 2, Wakil Presiden Bomingki muncul di langit di atas lapangan bela diri Dewa Perang. Rekan-rekan siswa, tahap paling intens dari kompetisi mahasiswa baru tahun ini telah resmi dibuka. Sore ini akan menjadi turnamen pra peringkat top 100.
Yang disebut top 100 pre-ranking turnamen adalah peringkat yang diharapkan, yang akan menentukan kekuatan lawan yang akan Anda hadapi nanti di PK 100 pre-ranking. Semakin rendah peringkat, semakin kuat lawan yang akan Anda temui setelahnya. Itu, tolong anggap serius tentu saja. Jika kamu pikir kamu kuat, maka jangan ragu untuk melakukannya. Selanjutnya, saya akan mengumumkan aturan untuk peringkat 100 teratas. Setiap 300 mahasiswa baru teratas dari sini, pergi ke desa kehidupan baru, temukan kepala desa, masuk ke gua setan 1000 kaki, potong kepala yang paling kuat. Ular iblis yang Anda pikir bisa Anda bunuh, dan peringkat sesuai dengan kekuatan ular iblis. Jika kekuatan ular iblis itu sama, peringkatkan sesuai dengan waktu Anda kembali secara berurutan. Pada titik ini, saya harus mengingatkan Anda bahwa pada level ini, akan ada kematian. Tidak ada lagi penyembuh untuk menyembuhkan Anda, dan Anda mungkin juga dibunuh oleh ular iblis, jadi tolong lakukan apa yang Anda bisa. Bagi Anda yang belum mencapai tahap tengah batin gerbang atau di atasnya, saya sangat menyarankan untuk menyerah. Begitu kematian terjadi, akademi ini tidak akan bertanggung jawab untuk itu. Ada keributan di tempat kejadian, tetapi akan ada kematian. Baiklah, setelah saya hitung sampai 3, itu akan segera terbuka. 1, 2, 3, nyalakan. Setelah Pominci berteriak, mahasiswa baru tingkat metamorfosis itu segera berangkat ke desa pemula. Tetapi orang-orang tingkat menengah dalam itu ragu-ragu, tidak ada yang berani mengambil nyawa mereka sendiri, dan bahkan jika mereka berhasil membunuh kepala ular-ular iblis kembali, mereka mungkin sudah setelah 100 dan masih tidak akan bisa masuk ke puncak. 100. Pada akhirnya, ternyata banyak orang yang menyerah, dan hanya beberapa lusin sekte dalam tingkat menengah yang menggigit peluru dan mencoba, dan beberapa sekte dalam tingkat menengah ini juga berani pergi ke kanan. Keyakinan pada kekuatannya sendiri, Omi pasti terbang tanpa ragu. Sekitar 190 orang, menginjak ujung pohon, terbang di depan kelompok, dan orang yang terbang di depan adalah Yang Yijian, ahli nomor 1 dari sistem seni pedang. Segera semua orang meninggalkan arena bela diri Dewa Perang, dan para penonton itu menunggu semua orang kembali. Omi tidak mengejar kecepatan dan mempertahankannya pada kecepatan sedang. Sekitar 40 menit kemudian, semua orang tiba di desa pemula satu demi satu, semua orang tidak asing dengan desa pemula. Kepala desa dari desa pemula sudah menunggu di pintu masuk desa, dan ketika dia melihat semua orang datang, dia tersenyum dan berkata, rekan-rekan siswa, gua setan 1000 kaki ada di sebelah pohon akasia besar di desa, ada lubang sedalam ribuan kaki, dan semakin dalam lubang itu turun, semakin besar, dan sekitar 1000 kaki di dalam lubang, ada banyak ular iblis yang masih hidup. Semakin kuat ular iblis, semakin panjang tanduk di kepalanya, dan semakin jauh ke bawah, semakin kuat ular iblis. Di tempat terdalam, ular iblis begitu kuat sehingga bahkan dekan Anda tidak dapat menandinginya. Ular iblis tidak seperti cahaya, lebih suka kegelapan. Kalian semua memasuki gua ajaib 1000 kaki, Anda harus melakukan yang terbaik dan melakukan sebanyak yang Anda bisa. Gua ajaib 1000 kaki bukanlah lelucon. Jika Anda cukup beruntung untuk membunuh ular iblis tetapi Anda kelelahan, maka gua ajaib 1000 kaki sangat dalam, Anda tidak akan bisa terbang. Kepala desa saya telah berada di sini selama bertahun-tahun. Setiap tahun baru siswa memasuki gua ajaib 1000 kaki, tetapi setiap tahun ada kematian, dan tahun ini tidak terkecuali. Siapapun dari Anda bisa mati di sana, jadi hiduplah sesuai kemampuan Anda. Kepala desa dengan ramah menasihati semua orang, seolah-olah itu menakutkan. Para siswa baru kelas dalam itu tentu saja memasuki desa tanpa ragu-ragu, sementara mereka yang merasa lebih lemah berlama-lama dan ragu-ragu di pintu masuk desa, pada kenyataannya, mereka merasa bahwa terlepas dari apakah mereka masuk 100 besar atau tidak tetapi mampu membawa kepala ular iblis kembali adalah suatu kehormatan dan kehilangan muka. Omi memasuki desa tanpa banyak berpikir. Omi segera menemukan lokasi gua setan 1000 kaki desa, pintu masuk ke gua setan 1000 kaki, seperti sumur, tampak tidak mencolok, tetapi hanya setelah melompat ke bawah mereka akan menemukan bahwa semakin dalam mereka turun, semakin besar ukurannya. Seperti trapesium, bagian terdalamnya terlalu besar untuk dibayangkan. Mereka semua bertanya-tanya bagaimana gua setan 1000 kaki bisa ada di pulau seperti Pulau Wulin. Tapi tidak ada yang memikirkan keberadaannya, tidak peduli apa itu, keberadaan itu wajar. Turun. Yang Yijian dari Departemen Seni Pedang adalah yang pertama melompat turun. Kemudian, para ahli dari berbagai departemen semua melompat turun tanpa ragu-ragu, dan dalam satu gerakan, mereka telah melompati 60 orang. Omi juga siap untuk melompat turun ketika dia mengetahui bahwa Cui Yun juga datang. Kamu, Omi menatap Cui Yun dengan curiga, apakah orang ini benar-benar takut mati? Berapa banyak gerbang dalam tengah yang menyerah, dan dia, gerbang dalam awal, telah datang, dan baru saja menerobos ke awal. Gerbang dalam di pagi hari. Cui Yun mendengus jijik pada Omi dan melompat ke gua setan 1000 kaki tanpa ragu-ragu. Omi mengikutinya dan melompat ke gua setan 1000 kaki, berkata dalam hatinya, aku benar-benar tidak tahu apakah aku tidak takut mati, atau jika aku tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Bisa dikatakan bahwa keberanian Cui Yun mengejutkan Omi. Dalam hal ini, dia lebih berani daripada mereka yang menyerah. Ini adalah tempat di mana dia akan terbunuh. Saat melompat ke dalam gua iblis 1000 kaki, rasanya seperti melompat ke dalam sumur kering. Lalu semakin banyak ruang sumur kering itu turun, semakin banyak cahaya yang menjadi semakin lemah. 458. Beberapa saat kemudian, ketika Don melihat ke atas, sumur itu tampak seperti bulan purnama di bagian paling atas. Si Menu tahu bahwa mereka telah pergi setidaknya beberapa ratus kaki ke dalam gua iblis. Tapi itu jauh.
Dari cukup, ular iblis terlemah bertahan di sekitar 1000 kaki, dan itu harus terus berlanjut. Pada titik ini, gua sudah sangat gelap, seolah-olah itu malam. Jika bukan karena penglihatan mereka yang lebih kuat, mereka mungkin tidak dapat melihat apapun. Untungnya, setelah terus turun sekitar 300 kaki, banyak serangga seperti kunang-kunang muncul di dinding batu di kedua sisi gua iblis, memancarkan cahaya merah gelap, dan baru kemudian gua iblis lebih terang. Tentu saja, hanya lebih terang. Tidak jauh ke bawah, Omi mendengar suara raungan naik. Suara raungan itu menyeramkan untuk didengar. Beberapa orang yang sudah turun ke sini sepertinya mundur sedikit. Cui Yun yang berada beberapa puluh kaki di atas Omi juga merasa mati rasa saat ini dan mundur. Namun, Cui Yun masih mengatupkan giginya dan melanjutkan. Dia tidak tahu bahwa keputusannya yang salah ini pada akhirnya akan membuatnya terbunuh di sini. Omi segera mencapai sekitar 1000 kaki jauhnya, dan telah melihat banyak ular iblis tergeletak di dinding batu di kedua sisi. Mata mereka menembakkan lampu merah, mulut mereka penuh gigi, menatap seperti anjing liar pada manusia yang turun untuk mengganggu mereka. Semakin panjang tanduknya, semakin kuat ular iblis itu. Omi melihat bahwa banyak orang yang turun sebelum dia sudah mulai membunuh ular iblis di tempat yang tidak terlalu dalam di bawah, seolah-olah jatuh, bergemuruh seperti guntur. Ular iblis terkecil lebih tebal dari tong. Omi memvisualisasikan bahwa bahkan mahasiswa baru terkuat tidak masuk lebih dalam, dan tanduk ular iblis yang mereka tebang panjangnya sekitar 5 cm. Mungkin, panjang 5 cm sudah cukup bagi mereka untuk bertarung. Yang lebih lemah, di sisi lain, menyerang ular iblis sekitar 1000 kaki, di mana tanduk ular iblis panjangnya sekitar 1 cm hingga 2 cm. Omi memikirkannya, dia juga pergi sedikit lebih dalam, dia setidaknya harus mempertahankan level moderat, itu adalah pra-peringkat. Omi menganggap dirinya cukup kuat bagaimanapun, selama dia bisa masuk ke 100 besar, dia akan melakukannya. Memenuhi syarat untuk melanjutkan ke babak berikutnya, tidak peduli bahwa ia harus menjadi peringkat pertama. Namun, Wakil Presiden Bomingki benar, semakin tinggi pra-peringkat, semakin lemah lawan, dan semakin rendah peringkat, semakin kuat lawan akan. Omi juga berhenti masuk lebih dalam, melihat ular ajaib dengan tanduk yang mencapai 4 cm, dan membunuh ular itu dengan satu tebasan. Swoosh! Ular iblis itu membuka mulutnya dan meludahkan lidahnya. Dari mulutnya lidah hitam seperti rantai dimuntahkan, lidah itu dan juga sangat fleksibel. Sosok Omi berkedip dan menghilang di tempat muncul di depan ular iblis saat berikutnya. Omi sekarang melakukan penentuan roda hantu. Bas! Omi menebas kepala ular iblis itu. Dan, kaca, patah, ya, bila Omi pecah menjadi dua bagian. Kepala ular iblis itu seperti terbuat dari baja, sisiknya di sekujur tubuhnya sangat keras sehingga pisau biasa tidak bisa memotongnya. Sial, Omi terdiam, hanya ada satu gagang yang tersisa di tangannya, dan Omi hanya membawa pedang, bukan pedang. Pisau Omi, yang dia ambil di pintu masuk desa pemula ketika dia membunuh belalang bahkan sebelum dia mendaftar di sekolah, akan membuangnya. Tentu saja, bukanlah hal yang baik. Aku akan pergi. Tubuh ular iblis itu terbalik, dan ekornya menyapu Omi. Omi menghancurkan gagang pisaunya dengan frustrasi, dan roda hantu menghindar. Serangan balik ganas ular iblis itu gagal. Ular iblis tidak bisa membunuh Omi, tapi Omi tidak punya pisau, dan tangan kosongnya tidak bisa memenggal kepala ular iblis. Waktu berlalu, lebih dari selusin siswa baru yang sangat kuat telah memenggal kepala mereka dan terbang ke atas, siap untuk membawa kepala ular iblis kembali ke arena seni bela diri Dewa Perang Akademi Seni Bela Diri. Menunggu mereka akan menjadi sorakan yang tak ada habisnya. Dari arena seni bela diri Dewa Perang, Omi, di sisi lain, sangat tertekan karena dia tidak memiliki pisau. Meskipun Omi tidak peduli berapa banyak dia telah diperang, tetapi jika ini terus berlanjut, tidak dapat mengembalikan kepala ular iblis, dia takut dia tidak akan bisa memasuki tempat ke-100. Hei teman sekelas, izinkan aku meminjam pisaunya. Omi berteriak kepada seorang anak laki-laki yang hendak kembali. Sayangnya, anak laki-laki itu terdiam. Satu orang lebih sedikit, satu kompetisi lebih sedikit pergi ke neraka meminjamkannya kepada Anda. Tidak ada yang meminjamkan Don Zixon pisau. Cek. Omi terbakar. Karena dia tidak memiliki pisau, dia akan terbuka untuk pertengkaran, dan dia harus bertengkar dengan kepala ular iblis. Jika semua orang tahu apa yang dipikirkan Omi, aku khawatir mereka akan ketakutan setengah mati, dan kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan bahkan perkelahian tangan kosong melawan ular iblis bukanlah bintang. Minum. Omi bergegas dan memegang leher ular iblis dalam sekejap. Leher ular iblis ini setebal penutup lubang gata. Hancurkan untukku. Omi menggenggam leher ular dengan kedua tangan dan berjuang keras. Ular iblis berguling seluruh dinding batu. Pemandangan itu sangat mengkhawatirkan. Semua orang menyerang dengan senjata mereka, terus-menerus mengitari ular iblis dan akhirnya perlahan membunuhnya. Tapi Omi langsung menekuk kepala ular itu. Yah, Omi memeluk leher besar ular iblis, kedua tangannya putus asa di kedua arah, tetapi juga untuk mencegah serangan balik ular iblis pertarungan jarak dekat yang sebenarnya. Astaga, siapa itu? Jangan membuatku takut. Melawan ular ajaib dengan tangan kosong. Dia tidak akan merobek kepala ular iblis hanya dengan tangannya, kan? Adegan di mana Omi bertarung dengan ular iblis dengan tangan kosong akhirnya menimbulkan kehebohan di tempat kejadian. Pada saat ini, sekitar 1000 kaki, Cui Yun dengan hati-hati bertarung dengan ular iblis terlemah. Yang dia inginkan hanyalah membunuh ular iblis untuk kembali. Dia tidak ingin masuk 100 besar. Dengan kekuatannya untuk bisa membunuh ular iblis untuk kembali sudah cukup luar biasa, tapi dia tidak menyangka ular iblis begitu kuat. Dia sekarang benar-benar dirugikan.
Pada saat ini, Cui Yun mendengar getaran yang memekakkan telinga datang dari bawah, dinding batu di kedua sisi bergetar, dan segera melihat ke bawah. Cui Yun terkejut melihat tangan kosong Omi memegang leher ular sebesar penutup lubang gat membiarkan si ular meronta, tapi ia tidak bisa melepaskan tangan Omi. Ular itu tampak kesakitan dan terus membenturkan tubuhnya ke dinding batu, berusaha membunuh Omi. Tubuhnya yang besar juga berguling-guling di dinding batu, seluruh dinding batu gua bergetar, tetapi itu tidak bisa menyingkirkan Omi. Omi meringis dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekuknya, tetapi tubuh ular iblis, yang lebih tebal dari penutup lubang gat tidak dapat dipegang oleh satupun tangan, dan itu adalah fantasi untuk memecahkannya hidup-hidup. Namun Omi melakukannya. 459. Ketika Cui Yun melihat adegan ini, tubuhnya juga gemetar tidak bisa tidak merasa terkejut. Namun, dia tidak bisa menonton lebih banyak karena nyawa kecilnya sendiri yang dipertaruhkan. Tangan Omi sudah sakit dan dia masih tidak bisa mematahkannya. Au! Leher ular iblis itu dicekik oleh Omi hingga mengeluarkan suara sedih. Omi diam-diam berkata, aku harus mencekiknya dulu, lalu menekuknya. Yah. Kekuatan internal Omi beredar dan kekuatan di tangannya mencapai titik ekstrim, terus-menerus mencekik ular iblis itu. Mengaum. Ular iblis itu berjuang mati-matian, menabrak dinding batu lebih keras, banyak batu bergemuruh, merasakan gua ajaib setinggi 1000 kaki bergetar. Ah! Omi berteriak, ular iblis sudah agak sekarat. Omi memegang leher ular iblis dengan kedua tangan dan berteriak, mematahkannya dengan keras ke samping dan kemudian ke lutut. Kacing! Di dalam leher ular iblis terdengar bunyi klik, dan tulang belakang leher ular iblis sepertinya telah dipatahkan oleh Omi, sementara kepala ular iblis tertunduk mati. Tulang leher ular iblis mudah patah, Omi robek sedikit lebih keras, dan kepala ular iblis dirobek keras oleh Omi, dan darah yang dimuntahkan oleh ular iblis juga membuat Omi menjadi murah, tetapi ini normal, karena setiap orang yang memotong kepala ular akan disemprot dengan darah. Omi meletakkan kepala ular besar di bahunya dan melompat ke atas. Biaya Omi membunuh ular ajaib bertanduk 4 cm dengan tangan kosong jauh lebih sulit daripada mereka yang menggunakan senjata untuk membunuh orang bertanduk 5 cm. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Saat Omi terbang ke atas, dia melihat bahwa Cui Yun bertarung dengan ular iblis, dan bahwa Cui Yun tidak lagi memiliki peluang untuk menang sama sekali. Pada saat itu, lidah seperti rantai ular iblis menembus dada Cui Yun, dan mata Cui Yun menjadi gelap mengungkapkan ekspresi putus asa sebelum dia meninggal. Omi menghela nafas bagaimanapun juga, dia adalah putri Liu Chenming, selamatkan dia sekali. Omi bergegas membawa kepala ular dengan satu tangan dan meraih lidah ular iblis dengan satu tangan, lidahnya sekeras baja. Minum. Omi menyentak keras dan mengeluarkan lidah ular iblis. Ular iblis berteriak kesakitan dan berguling-guling di dinding batu di kedua sisi, kerasnya lidahnya dicabut, bahkan ular iblis pun akan kesakitan. Lidah yang menembus mulut Cui Yun akhirnya terlepas. Cui Yun tidak mampu lagi, dan tubuhnya jatuh ke bawah. Omi melemparkan kepala ular yang dia bawa di tangannya ke atas, lalu menginjak dinding batu dan menembak ke arah tubuh Cui Yun yang jatuh. Setelah Cui Yun jatuh lebih dari 10 kaki, Omi menahannya dalam satu gerakan dan melompat ke atas ketika kepala ular yang baru saja dia lempar ke atas juga jatuh. Omi memegang kepala ular itu dengan tangannya yang lain. Omi memegang kepala ular itu di satu tangan dan Cui Yun di tangan lainnya, dan melompat ke arah pintu masuk 1000 buah ajaib kaki. Beberapa saat kemudian, Omi melompat keluar dari pintu masuk sumur dan segera membuang kepala ular itu untuk menyelamatkan Cui Yun yang sudah diambang kematian. Untungnya, Omi adalah seorang penyembuh, dan penyembuh kelas 10, jika tidak Cui Yun hanya akan memiliki satu kematian hari ini. Omi mengeluarkan jarum perak yang dia bawa. Sebagai dokter, dia biasanya membawa peralatan, dan bisa menyelamatkan orang lain dan dirinya sendiri. Itu juga bisa digunakan sebagai senjata gelap. Senjata gelap Omi juga sangat kuat, meskipun dia bukan mahasiswa Departemen Hukum Kegelapan yang berspesialisasi dalam senjata gelap. Cui Yun sudah dalam keadaan pingsan. Setelah Omi memasukkan beberapa jarum ke dalam hatinya, dia segera memegangnya dan kepala ular itu menemukan atap jerami, melepas blus Cui Yun. Payudara Cui Yun secara alami terlihat penuh, tetapi Omi tidak berminat untuk mengagumi mereka. Selain itu, dia berlumuran darah, tidak ada yang bisa dilihat. Lidah ular itu menembus tepat di tengah tulang rusuknya, dan ada lubang berdarah saat ini. Omi baru saja membantunya menstabilkan denyut jantungnya untuk mencegahnya terengah-engah, serta menjaga detak jantungnya dengan bantuan kekuatan eksternal dari jarum perak. Sebagai penyembuh kelas 10, Omi sudah mampu melakukan kehidupan ini. Menyimpan barang dengan mudah, tidak terganggu dan berpikiran jernih, tanpa hambatan sedikit pun. Hanya setelah berurusan dengan langkah-langkah penyelamatan jiwa yang paling penting, dia memulai proses penyembuhan mendalam, menggunakan kekuatan internalnya sendiri dan kekuatan internal Cui Yun sendiri untuk menyembuhkan luka internal dan eksternalnya. Merangsang titik pertumbuhannya dan menghasilkan pertumbuhan dalam jumlah besar. Hormon pasti akan menguras energi Cui Yun sendiri. Misalnya, energi internal yang terkandung dalam dantiannya akan habis, jadi Cui Yun pasti akan sangat lemah setelahnya. Butuh sekitar 40 menit bagi Omi untuk membuat tubuh Cui Yun pada dasarnya stabil, hidup tidak terhalang. Hal berikutnya yang perlu dia lakukan adalah mengurus penyembuhannya sendiri. Diperkirakan 1 atau setengah bulan dapat disembuhkan. Pakaian Cui Yun tidak bisa lagi dipakai. Semuanya bergumpal dengan plasma. Omi harus melepas salah satu jaketnya untuk dia pakai, dan kemudian dia sendiri hanya mengenakan kemeja yang pas. Tidak ada waktu untuk berlama-lama. Segera membawa kepala ular besar itu, dan dengan cepat terbang menjauh dari desa pemula.
Omi benar-benar takut bahwa begitu dia kembali, dia bahkan tidak akan berada di 100 besar, jadi dia menerapkan keterampilan ringannya secara ekstrim di sepanjang jalan. Pada saat ini, di pondok jerami tadi, kepala desa masuk, melihat luka Cuyiyun dan berkata dalam hatinya, sebuah lubang seukuran mangkuk di dada, diambang kematian, luka seperti itu, seluruh akademi seni bela diri, saya khawatir hanya penyembuh kelas 10 yang bisa menyelamatkannya, tetapi siswa ini barusan, dia benar-benar melakukannya, dia sangat muda, dia bahkan memiliki kekuatan penyembuh kelas 10. Omi terbang jauh dan akhirnya berhasil kembali ke Wargat Martial Arena. Pada saat ini, sekitar 60 orang telah tiba di Wargat Martial Arena, dan 60 orang itu, berbaris berturut-turut, masing-masing memiliki kepala ular iblis raksasa yang ditempatkan di bawah kaki mereka. Melihat orang lain terbang kembali, banyak penonton berteriak keras. Bang, Omi meletakkan kepala ularnya di tanah, dan berat 700 hingga 800 pon menghantam tanah dengan bunyi gedebuk. Oh, keren sekali. Para siswa penyembuhan di tempat kejadian berteriak, Departemen Penyembuhan akhirnya memiliki satu orang di 100 teratas. Wakil Dekan Bomingki melihat kepala ular yang dibawa Omi kembali dan berkata, kamu membunuh ular ajaib kelas 4, kamu bisa peringkat ke-52. Terima kasih. Omi membawa kepala ularnya dan memasukkannya ke tempat ke-52, meskipun lebih dari 60 orang kembali, lebih dari 10 dari mereka telah membunuh ular iblis petik 3, jadi Omi berada di depan mereka, meskipun butuh waktu. Lebih lama lagi. Fiuh. Omi menghela napas, dia pikir semua orang telah kembali dan masuk 100 besar, tapi itu cukup tepat waktu, untuk sementara menjadi ke-52. Di tengah kerumunan penonton, Liona dengan semangat berkata, Omi hampir pasti masuk 60 besar, bagus. 460. Yah, dia yang ke-60 yang kembali, diikuti oleh 30 atau lebih, dan 100 tempat akan diisi, dan 100 pertama akan ditentukan. Setelah itu akan menjadi 50 pertempuran kuat, lalu 30 pertempuran kuat. Pra-peringkat harus berakhir menjadi 50 atau lebih, dan meskipun itu hanya pra-peringkat, secara kasar sudah mencerminkan kekuatan sebenarnya. Jika Anda lebih kuat, semakin cepat Anda pergi untuk membunuh ular iblis, semakin cepat Anda, secara alami akan kembali, dan pra-peringkat berbanding lurus dengan kekuatan sejatimu. Kata Sumei Qian. Yah, entahlah apakah dia masih bisa masuk 50 besar. Kata Liona penuh harap. Sumei Qian berkata, menurut peringkat pra-peringkatnya, dari 100 yang terkuat, dia tepat di bagian tengah, jadi itu agak berbahaya, tapi saya tidak bisa mengatakan tidak ada peluang. 100 teratas sudah sangat kuat. Kata Liona dengan puas. Pada saat itu, di bagian lain dari kerumunan penonton, beberapa orang dari keluarga Tang tidak bisa berhenti melihat Tang Zilan, yang berlumuran darah, di Wargat Martial Arena. Tang Zilan menghentakkan kakinya dengan frustrasi, pecundang ini benar-benar berhasil masuk 100 besar, bukankah dia seorang gerbang dalam tengah? Kapan itu menjadi gerbang dalam yang terlambat, sialan, Tang Zilan tidak tahu apakah dia cemburu atau membenci dirinya sendiri karena tidak berguna saat ini. Dia tidak masuk 100 besar, dan dia secara sukarela menyerah untuk membunuh ular iblis. Tang Zilan ingin Omi dibunuh oleh ular setan, tetapi dia tidak mengharapkan kenyataan menamparnya. Omi tidak hanya tidak mati, tetapi juga kembali dengan ular setan, dan itu lebih dari 50 sudah sangat mulia. Tetua ke-7 dan ke-19 keluarga Tang terdiam saat ini, menatap Omi tidak tahu harus berpikir apa. Hanya setelah waktu yang lama tetua ke-7 menghela nafas, saya tidak pernah berpikir bahwa sampah yang kami usir dari keluarga, dia bisa begitu kuat. Pada dasarnya dikonfirmasi bahwa peringkat terakhirnya lebih dari 50, sayangnya. Penatua ke-19 juga menghela nafas, ya, bahkan aku tidak mengharapkan ini. Dia menamparkan wajah keluarga Tang kami. Jika orang tahu dia adalah orang buangan dari keluarga Tang kami, aku tidak tahu bagaimana mereka akan ditertawakan, mengusir seperti itu. Jenius yang menjanjikan dari keluarga konyol. Jika berita Umi memasuki peringkat 50 lebih untuk menyebar kembali ke keluarga, begitu banyak orang dalam keluarga tidak akan tahu bagaimana perasaan mereka. Pada awalnya jangan katakan apa-apa. Jika kita tahu bahwa dia masih bisa meledak di masa depan dan mencapai level ini, bagaimana keluarga Tang bisa mengeluarkannya dari keluarga? Sayangnya, sepertinya ketika kita kembali ke keluarga, kita perlu mengadakan pertemuan untuk membahas apa lakukan, apakah akan membawanya kembali ke keluarga atau tidak. Bawa dia kembali ke keluarga. Oh, aku merasa wajah lamaku memerah ketika aku mengusirnya dari keluarga, tapi sekarang setelah aku melihat dia luar biasa, aku membawanya kembali ke keluarga. Dia ada di 50 besar kompetisi mahasiswa baru, apakah dia akan mengabaikannya begitu saja? Aduh, itu benar-benar menyesal. Tang Zhenghao yang berdiri di sampingnya mendengar kata-kata kedua tetua keluarga, untuk beberapa alasan, dia merasa tidak nyaman di dalam, dan juga mengatakan bahwa dia ingin mengambil kembali keluarga, merasa lebih tidak bahagia. Tang Zhenghao berkata, paman ke-7, paman ke-19 tidak perlu untuk ini, hanya 50 atau lebih. Jika orang tahu, mereka juga akan mengolok-olok keluarga Tang kami. Pendatang baru di kompetisi lebih dari 50 peringkat sebagai harta karun, dikeluarkan dari keluarga dan masih menjilati wajahnya untuk menemukannya kembali. Jangan lupa, saya berusia 28 pada awalnya, tidak peduli pangkat atau kekuatannya jauh melampaui dia, 50 sesuatu, perlu menjilat wajahnya begitu banyak. Tang Zilan juga sibuk, itu benar, hanya sekitar 50, saudara Zhenghao saat itu 30 teratas, keluarga Tang kami masih kekurangan. Jenius, apakah itu kejahatan untuk mencari Omi kembali?
Penatua ketujuh berkata, bukan kita berdua untuk memutuskan masalah ini, kita hanya akan berbicara dengan santai, kita harus kembali ke keluarga, semua orang mengadakan pertemuan sebelum kita membuat rencana. Jadi, setelah menunggu 1,5 jam lagi, 100 orang telah dikumpulkan, satu demi satu. Peringkat terakhir Omi adalah 52. Semuanya, freshman 100 sudah keluar, dan mereka yang belum kembali nanti, apakah mereka mati atau berhasil membawa kembali Snakehead tidak akan menjadi bagian dari 100 besar. Sebagai tanda penghormatan bagi mereka yang belum kembali, tolong semuanya, tidak peduli seberapa terlambat, tunggu di sini sampai mereka kembali dan beri mereka tepuk tangan ketika mereka kembali. Wakil Presiden Pominci berteriak, dan semua orang setuju bahwa mereka harus memberi tepuk tangan terlepas dari apakah yang datang kembali kemudian membawa kembali Snakehead. Di kerumunan, Chu Juhua berkata dengan cemas, mengapa Yun belum kembali, mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Anak ini, mengapa dia harus begitu kuat? Zhou Wantian juga benar-benar, dia sendiri dianugerahi 10 posisi pra-peringkat teratas tetapi dia tidak mengurusi Yun. Di langit, Bo Mingqi mengumumkan, selanjutnya, saya akan mengumumkan daftar mereka yang masuk 100 teratas. Pemenang tempat pertama dari pra-peringkat adalah Yang Yijian dari Sword Law, tempat kedua adalah Gao Chao dari Sound Law, tempat ketiga adalah Gai Wei dari Hidden Arts, dan tempat keempat adalah Guli of Road Law. Orang-orang yang namanya dibacakan orang-orang dari keluarga mereka merasa sangat bangga ketika mendengarnya, dan keluarga-keluarga lain melirik dengan iri. Pemenang tempat ke-52 adalah Penyembuhan Omi. Oh, mendengar nama Omi, seluruh dosen dan mahasiswa Departemen Penyembuhan berteriak agung sekali. Pertama kali Departemen Penyembuhan begitu jaya, Omi telah menjadi pahlawan seluruh departemen. Pada saat ini di tengah kerumunan, Chang Sun Wuyan mendengar nama Omi, merasa sangat bersemangat di dalam ledakan kekaguman. Kepala Departemen berteriak, Omi, kerja bagus. Kepala Departemen juga bersemangat. Siswa dari departemen lain di sampingnya mendengus, sekitar 50 atau lebih, apa yang membuat bersemangat? Lagi pula, aku tidak menyalahkan orang. Tidak ada seorang pun dari Departemen Penyembuhan yang bisa masuk ke dalam 100 besar. Jadi bisa dimengerti kalau mereka bersemangat. Pukul 8 malam, semua siswa sudah kembali, termasuk Chu Yun, yang juga dibawa kembali oleh seorang guru yang pergi mencari mereka. Wakil Dekan Bo Mingqi berkata, semuanya, sayangnya, ada kematian dalam kompetisi ini untuk 100 siswa baru teratas. 2 siswa baru dari tahap tengah gerbang dalam meninggal di Gua Setan 1000 Kaki. Mereka adalah Song Yun Hong dari Gun Departemen Hukum dan Liu Wangying dari Departemen Hukum Kegelapan. Guru kami telah menemukan mayat mereka dan membawanya kembali, dan meminta keluarga kedua siswa ini untuk keluar dan mengambil mereka. Teriakan datang dari 2 keluarga yang terbang keluar dan mengambil mayat 2 teman sekelas yang jatuh, dan semua orang berduka dalam diam. Pada saat ini, di tengah kerumunan, bibir Chu Yun memutih dan tubuhnya gemetar, seluruh tubuhnya berdiri di sana dengan lemah. Matanya menatap Omi di Wargat Martial Field, ekspresinya dipenuhi dengan kerumitan. Meskipun dia tidak sadarkan diri di belakang, dia dengan jelas melihat bahwa Omi lah yang menyelamatkannya ketika dadanya ditusuk oleh ular iblis, dan jika Omi tidak menyelamatkannya hari ini, maka daftar kematian yang dimiliki wakil presiden baru saja membaca akan menambahkan dia, Chu Yun, ke dalamnya. Chu Yun awalnya sangat membenci Omi, tetapi pada saat ini, dia tidak tahu apa yang dia rasakan di dalam. Bersambung.